Nah, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Voice Channel. Nah, baik, untuk kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview perubahan CPT gimana saja ini setelah kita melakukan rubahan pada mesinnya, dan apa saja yang perlu kita perhatikan saat kita men-setting CPT ini, CPT bit ini ya, teman-teman. Nah, setelah kita melakukan bore up pada mesinnya, selanjutnya langkah-langkah apa saja yang perlu kita perlukan agar transfer tenaga yang akan disalurkan ke roda belakang itu lebih sempurna ya, teman-teman. Dan untuk pencapaian akselerasi maupun top speed-nya itu akan digapai dengan mudah ya. Nah, baik, untuk kesempatan kali ini review ya, teman-teman, review saja untuk perubahan-perubahan apa saja nih yang saya lakukan pada Honda Beat Carbo ini setelah saya melakukan perubahan pada mesinnya dengan cc 130 cc, porting, noken as di custom, dan juga yang lain ya, teman-teman. Seperti halnya knalpot juga dirubah, dan selanjutnya saya melakukan ubahan dari jalur oli yang kita pasang oli cooler ya, oli cooler GSX yang telah dimodifikasi. Nah, baik, untuk bagian CPT belakang dulu ya. Untuk bagian CPT belakangnya cukup standar saja. Namun yang perlu diperhatikan bila ini mengalami kebocoran, nah hasil-hasilnya mengalami kebocoran, itu perlu diganti saja dengan yang baru saja. Dan untuk bagian ininya tidak ada ubahan apapun. Namun, nah selanjutnya diperhatikan lagi bagian bearing bambunya yang ada di dalam, dan juga bearing ininya harus diperhatikan juga ya, agar nanti saat kita pasang itu lebih senyap ya bunyinya. Nah, untuk perubahan yang lain seperti halnya ini dulu ya, yang kita sebelum melakukan pengukuran dari beban bobot ya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk bagian mangkok otomatisnya atau bagian loncengnya saya melubanginya seperti ini, dan ini ada fungsi tertentu ya, teman-teman. Nah, fungsi dari saya melubangi pada bagian mangkok otomatis ini yaitu agar debu-debu yang ada di sekitar dalam mangkok otomatis ini lebih mudah keluar ya, karena bagian standarnya tidak ada lubang ya, teman-teman. Nah, ubahnya cukup seperti ini aja. Namun perlu diperhatikan pada bagian lubang-lubang ini setelah kita bor, perlu kita rapihkan ya, agar tidak membuat gesekan yang ada di kampas otomatisnya itu akan bergesek atau seperti parudan kelapa ya, teman-teman. Dan sebaiknya finishingnya harus rapi ya, dan harus rata seperti diameter dari mangkok otomatisnya. Dan untuk per CPT-nya saya menggunakan per CPT yang bekasnya saja, karena juga ini merek Kawahara dan ini masih elastisitasnya masih kencang ya. Nah, seperti ini. Dan untuk agar lebih awet, nah pastikan bagian kipas puli ininya, nah ini untuk mendinginkan dari komponen CPT ini ya. Sebaiknya biarpun motor sudah bore up, namun kalau untuk penggunaan harian sebaiknya ini dipasang ya, teman-teman. Jangan sampai dilepas ya, karena untuk memperawet dari komponen CPT ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengukur berat ya, berat dan juga dimensi antara komponen yang lain ya. Nah, saya bahas dulu ini untuk bagian kampas otomatisnya. Saya menggunakan kampas otomatis dari motor Suzuki Next ya, karena dia sudah memiliki banyak seperti hanya per dan juga dampernya sudah kita dapat, dan juga dari bagian pen-pen ininya atau penguncinya dia baru ya, teman-teman. Nah, murahnya seperti itu ya bila kita menggunakan kampas otomatis Suzuki Next. Jadi kita mendapatkan baru semua ya, dan tidak harus membeli satu demi satu, karena untuk pembelian kampas otomatis ininya saja kalau penggunaan Beat dia harus satu-satu ya, untuk ininya belum mendapatkan,
dari sentrifugalnya. Namun ini sudah saya ganti menggunakan Vario 125 ya, agar tingkat kekerasannya lebih tinggi ya. Seperti halnya 1500 rpm, namun ini di bawah 1500 ya untuk penggunaan Vario 125. Dan untuk bagian lebarnya ini sama saja, teman-teman. Nah, seperti ini. Ini bawaan dari bit karbonya, dan untuk lebar dan juga ketebalan dari permukaannya ini sama-sama menggunakan tebal seperti itu ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian ininya pun sama ya. Dan selanjutnya ubahan yang lain. Nah, untuk bagian puli depannya saya menggunakan dari Vario 110 ya, karena diameternya sedikit lebih besar dibandingkan dengan bawaan bit karbonya. Nah, saya ukur dulu seperti ini. Nah, untuk diameter atau lebar dari puli depan Vario 110 ini terukur 101,84 ya. Dan untuk bagian puli standarnya, ini puli standarnya. Untuk kodenya sendiri berbeda ya, teman-teman, antara puli depannya ini untuk bit karbu KPY seperti ini ya. Nah, ini terbaca KPY seperti ini, dan untuk penggunaan puli depan Vario 110 ini kodenya GFM ya. Nah, bisa kita lihat GFM seperti ini ya. Nah, bisa kita ketahui dari lebar ya, teman-teman. Nah, untuk tadi lebarnya sudah saya ukur, dan untuk bawaan bit karbonya ini terukur 100,70 mili ya. Berarti ini lebih lebar dibandingkan dengan diameter bawaan bit karbonya ya. Namun ini bisa kita pasang ya, teman-teman. Bisa kita pasang asal ininya juga kita ganti ya, dari plat lumah rollernya kita ganti karena diameternya berbeda ya. Nah, seperti ini. Kalau ini langsung dipasang ke bagian puli Vario 110-nya, dia terlalu kecil seperti ini ya, teman-teman. Dan ini tidak bisa dipasang dan harus sepaket dengan puli atau plat lumah roller seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini juga bawaan dari Vario 110 yang akan kita pasang kepada bit karbu. Dan untuk bagian slidernya kita ganti yang baru saja, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita pasangkan dulu, nanti saya akan ukur ya dari bobot puli depan ini. Setelah kita mencoak atau kita bubut bagian samping dan juga permukaannya. Dan untuk sudutnya saya menggunakan 13,5 ya. Untuk kondisi mesin yang sudah dirubah. Dan sebaiknya seperti itu ya, antara 13,5 dan 13,8. Tinggal disesuaikan dengan spek mesin masing-masing ya. Nah, saya pasang dulu, nanti sebari kita pasang ya semua komponennya dan perlu apa saja, rollernya berapa saja untuk settingan terbaik CVT kita ya, teman-teman. Nah, baik, kita bahas lagi puli depan ini ya. Nah, karena kita sudah membubut dari depan, kita sudah derajat, dan untuk sampingnya ini seperti halnya CVT atau puli depan NMAX ya, lumah rollernya seperti NMAX, tidak ada gerigi-gerigi seperti ini. Sudah saya papas dan sudah saya sudutkan. Dan untuk ukurannya tadi sudah saya jelaskan ya, ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan bawaan dari motor beatnya. Nah, untuk bobotnya sendiri kita ukur berapa sih perbandingan bobot sebelum dan sesudah kita pangkas dari motor atau puli depan ini. Nah, seperti ini ya. Pokoknya ini paket komplit ya, teman. Paket komplit review pokoknya. Saya yang baru dibuka saja seperti ini agar teman-teman lebih paham tentang cara setting CVT setelah kita melakukan bore up ya. Nah, baik, kita ukur dulu bobot dari puli depan Vario ini. Nah, ini GFM ya.
Nah, untuk kodenya sendiri ini GFM, berarti ini sama seperti halnya yang sudah kita bobot ini ya. Nah, untuk bobot dari puli depan sebelum dibobot ya ini ya teman-teman. Ini terukur 219 ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita lakukan langsung pengukuran. Nah, ini yang belum dibubut, ini terukur 219 gram ya. Dan setelah kita bubut pada bagian muka dan juga sampingnya, ini terukur 172 gram ya teman-teman. Berarti untuk pengurangan bobotnya 32 sekitar 30 kita ukur lagi ya, 220 sekitar 50 gram ya untuk pengurangan bobot dari lumah loler ini ya, yang akan kita pasang kepada bit karbu. Dan ini sangat bisa digunakan ya untuk lumah loler Vario 110 ini, bisa digunakan seperti hanya motor-motor balap karena ada beberapa spek yang memungkinkan untuk penggunaan big pulley seperti ini ya teman-teman. Untuk harian pun ini sangat bisa digunakan ya teman-teman. Nah, untuk review pada lumah lolernya ini berada di angka sekitar 50 gram ya untuk pengurangan bobot dari lumah loler ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya saya juga memangkas bobot dari puli gigi starter ya ini teman-teman. Nah, untuk pengurangannya saya request ke tukang bobot untuk membobot bagian dari samping atau bagian samping ininya saja. Dan untuk pengurangan bobotnya berapa sih perbandingannya setelah kita melakukan pembobotan? Nah, baik, untung saya punya yang belum dibobot ya teman-teman. Sekalian saya plogkan ya. Kita plog perbandingannya. Nah, untuk yang belum dibobot ini terukur 350 gram ya. Nah, seperti ini ya, 350 gram. Dan untuk yang sudah dibobot ini terukur 270 gram ya. Nah, berarti ini berkurang sekitar 70 gram ya teman-teman. Nah, kita ukur lagi agar teman-teman lebih paham dan juga bisa diaplikasi, dan mudah-mudahan video kali ini menjadi referensi teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian bobotnya ini 269 ya. Berarti itu sekitar 71 gram ya. Nah, ini rubah lagi teman-teman. Nah, sekitar 71 gram ya untuk pengurangan beban puli gigi starter ini ya. Nah, untuk perbandingannya seperti aja, mudah-mudahan karena ini bisa diaplikasi di motor harian ya teman-teman tentunya, karena di motor balap pun sangat aman sekali, apalagi diaplikasi ke motor harian. Namun perlu diperhatikan dengan spek mesin itu sendiri ya. Nah, untuk puli depannya untuk jalurnya seperti itu aja. Untuk rubahan-rubahannya tinggal dibobot pada bagian ini, dan ada bobotan lain ya. Nah, saya menggunakan bobotan seperti ini bobotan interlock agar pencapaian top speed atau pembukaan. Nah, seperti ini ya, saya jelaskan sedikit. Untuk pembukaan pulinya atau pembukaan panbelnya agar lebih keluar ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya, agar lebih keluar ya. Nah, seperti ini adalah perbandingan sesudah dicoak ya, di interlock tadi. Nah, seperti ini interlocknya, bisa teman-teman aplikasikan juga. Namun perlu diperhatikan untuk motor-motor standar ini kurang baik ya teman-teman. Saran dari saya
mesinnya yang sudah di-upgrade ya. Nah, seperti ini ya. Inilah perbedaan dari interlock tadi ya. Dan kita pasang yang belum di interlock ya. Belum bubut interlock. Dan untuk hasilnya sendiri seperti ini. Kita pasang dulu bosnya. Nah, ini berada di bawah ya, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ini di bawah dari diameter puli ya. Nah, seperti ini. Nggak kelihatan ya. Nah, kita posisikan dulu nih. Nah, inilah hasil sebelum di interlock tadi ya, dibobot interlock pada bagian plat pulinya seperti ini. Ini di bawah dari standarnya seperti ini ya. Bukan di bawah standarnya seperti ini. Namun setelah kita interlock bobot interlock seperti ini, untuk penamaannya bobot interlock ya. Karena untuk mengunci puli atau rumah roller ya. Nah, setelah kita interlock, jadi bukaan, nah seperti ini ya. Nah, bukaannya akan lebih keluar ya. Nah, seperti ini. Tidak seperti halnya tadi. Nah, di bawah seperti ini. Namun setelah kita interlock, dia akan lebih naik ya. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Kegunaan dari bobot interlock tadi, kegunaannya seperti itu. Jadi agar lebih keluar dari panbel ya. Dan performa top speed pun akan lebih dibandingkan dengan yang tidak di interlock seperti ini ya, teman-teman. Nah, baik, untuk rollernya sendiri saya memakai acuan dulu 7 gram dulu ya. Karena belum dihidupkan dari mesinnya sendiri, sebaiknya untuk penggunaan derajat seperti ini harus memakai roller yang ringan-ringan ya, teman-teman. Jangan di atas 9 gram ya. Kalau sudah dibobot coak seperti ini, sebaiknya di angka 7 gram dulu ya. Kalau misalnya akselerasinya kurang, tinggal kita turunkan lagi. Apabila akselerasinya terlalu kuat namun top speednya kurang, kita bisa naikkan lagi untuk gramnya ya. Nah, untuk perubahan-perubahannya seperti itu aja untuk project Beat Carbo ini. Nah, baik, untuk reviewnya seperti itu aja ya, teman-teman. Karena untuk pemasangan dari semua komponen ini ada di video selanjutnya ya. Pokoknya simak terus di video voice channel ini ya, teman-teman. Nah, mudah-mudahan video kali ini menjadi referensi teman-teman yang setelah melakukan bore up besar ataupun 115 atau 130 cc harian dengan kombinasi kompresi yang cukup tinggi, bisa teman-teman aplikasi CVT, ubahan CVT-nya seperti ini ya. Dan tadi lupa, untuk bagian per CVT-nya harus menggunakan 1500 rpm ya. Namun untuk mereknya sendiri tinggal teman-teman sesuaikan dengan budget ya, teman-teman. Nah, baik, untuk videonya seperti itu aja. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan juga menjadi referensi teman-teman yang setelah melakukan bore up tinggi, agar untuk pencapaian akselerasi dan top speed pun akan digapai dengan mudah ya, teman-teman. Selanjutnya tinggal setting saja rollernya sesuai spesifikasi mesinmu seperti apa, karena spek mesin yang berbeda-beda itu akan menentukan beban atau berat roller itu sendiri ya, teman-teman. Tinggal disesuaikan saja. Namun perlu diperhatikan lagi agar digunakan dulu berat roller yang 7 gram ya. Nah, seperti itu. Tinggal teman-teman apabila akselerasinya kurang, tinggal diturunkan beban rollernya gram per gram ya, untuk settingan terbaik.
Apabila terlalu kuat atau speednya kurang, bisa teman-teman naikkan ya untuk beban rollernya sendiri. Nah, baik. Untuk videonya seperti itu aja. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Untuk itu bantu tekan like dan juga subscribe. Jangan lupa ya, bantu subscribe pokoknya. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam racing dari Woz Channel. Mantap!